Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Faridatul Isma dengan NIM 2020340014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A semester 3. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Komponen dan prinsip pengembangan kurikulum oleh Lutfiana Faridatul Isma. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada komponen-komponen pengembangan kurikulum. Meliputi yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada isi kurikulum, yang ketiga ada metode atau strategi pencapaian tujuan, dan yang keempat ada komponen evaluasi. Dan berikutnya yaitu ada prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum ini di dalamnya meliputi yang pertama ada pengertian prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua ada macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum, yang ketiga ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama di sini ada komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, dan yang terakhir ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Menurut Bloom, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objective, yang bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 jenis klasifikasi atau domain bidang, yaitu yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Dan yang ketiga yaitu domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill seseorang. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada komponen isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada logika. Logika yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua ada etika, yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Dan yang ketiga yaitu ada estetika, yaitu pengetahuan tentang indah jelek yang ada nilai seni. Selanjutnya yang ketiga yaitu komponen metode. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 2 hal yang patut kita cermati. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang keempat yaitu komponen evaluasi. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan.
Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah mencapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada tes. Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Dan yang kedua yaitu non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Nah, sekarang kita sudah masuk pada materi yang kedua, yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama di sini ada pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Dengan mengenali prinsip dan memperhatikan prinsip, maka kita bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan tentang hakikat yang dikandung oleh sesuatu, mungkin produk atau proses, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip yaitu dari mana asal mulai terlahirnya suatu prinsip. Setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada data empiris atau empirical data, yang kedua ada data eksperimen atau eksperimen data, yang ketiga ada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum, dan yang terakhir yaitu akal sehat atau common sense. Yang ketiga yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe prinsip, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh atau whole truth. Yang kedua yaitu anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Dan yang terakhir yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Anggapan kebenaran utuh atau whole truth adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa berlakukan di tempat yang berbeda. Yang kedua yaitu anggapan kebenaran parsial atau partial truth, yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Dan yang terakhir yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis, yaitu asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif. Nah, yang keempat yaitu ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri di sini ada 2 prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis atau efisiensi, dan yang terakhir prinsip efektivitas. Dan yang B, prinsip khusus. Prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip umum itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu prinsip relevansi, artinya yaitu prinsip kesesuaian. Implikasi dari prinsip ini yaitu seorang pengembang kurikulum harus bisa paham betul tentang jenis dan hakikat dari tujuan kurikulum, isi, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Artinya bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Artinya kurikulum itu dikembangkan secara kesinambungan.
Selanjutnya ada prinsip efisiensi. Artinya, kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Artinya bahwa kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan yang terakhir di sini ada prinsip khusus, diklasifikasikan menjadi 5 bagian juga, yaitu yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, dan yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Saya Lutfiana Faridatul Isma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.